Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan selamat malam, mahasiswa sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi. Dan alhamdulillah saya bersyukur semua bisa mayoritas mahasiswa menyempatkan waktu untuk mengikuti perkuliahan ya malam ini dengan saya kira santai tapi serius. Jadi silakan saja menyiapkan kopinya dan juga cemilannya ya. Saya juga ada kopi ini dengan cemilan, membantu menerangkan mata ya, agar fokus tetap terjaga begitu. Silakan saja, jadi nggak perlu terlalu serius ya. Dan pada kesempatan kali ini yang menyampaikan presentasi perkuliahan yaitu kelompok 1, yaitu Ibu Puspita Indah dan Bapak Ikadek Suryadiana dan Suardiana ya. Ikadek Suardiana. Dan saya langsung menunjuk langsung seorang moderator, jadi memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya menunjuk langsung. Kalau diskusi lagi lambat itu, saya kira langsung saya ambil kewenangan khusus namanya. Jadi saya menunjuk langsung siapa ya? Ibu Sunarti ya, Ibu Sunarti untuk menjadi moderator presentasi kita malam ini. Ada Bu Sunarti ya? Tadi dia keluar masuk tadi itu. Halo Bu Sunarti. Iya Pak, tidak jelas suara ini putus. Iya Pak. Oke, siap jadi moderator malam ini. Saya tawar lagi Pak, Ibu Gusnaini saja. Oh, Ibu Gusnaini saja. Oke lah, Ibu Gusnaini kalau begitu. Jadi minggu depan ya Bu Sunarti ya. Jadi semua punya kesempatan Pak Arwandi jadi moderator. Ya. Mahasiswa reguler juga begitu. Jadi kelompok yang presentasi, Pak Arwan. kelompok lain yang jadi moderatornya begitu. Jadi Pak Arwandi juga boleh. Nah, Pak Arwandi juga boleh. Pak Arwandi. Boleh lah Pak Arwandi. Jadi bagaimana? Pak Arwandi saja ya. Oke Pak Arwandi, silakan jadi moderator supaya kelompok 1 bisa fokus ya dengan fokus presentasi dan fokus menjawab pertanyaannya peserta begitu. Oke, saya persilakan kepada Pak Arwandi untuk memandu diskusi ya. Ya, Pak Arwandi. Pak, jaringan jelek sama saya. Sama kakak sama saya juga seperti apa itu. Dibilang? Iyo, apa dibilang ini putus-putus. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam. Jadi untuk malam kali ini kelompok 1 dalam hal ini Bu Puspita dengan Pak Kade untuk mempresentasikan dia punya tugas. Jadi selama presentasi tugas tersebut, kalaupun teman-teman yang lain ingin menanggapi atau menanyakan sesuatu, silakan. Jadi melalui kesempatan ini mungkin kita persilakan saja kepada kelompok 1 itu Puspita atau Pak Kade untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Mirsa. Silakan Bu Puspita, Pak Kade. Jadi teman-teman silakan menyimak. Kalau ada yang kurang jelas. Oke. Silakan Bu. Mana tadi screen share kita masih kelihatan kan yang saya share ini? Enggak. Coba aktifkan kembali screen share-nya. Ya, belum ada. Slide-nya belum kelihatan, Pak. Oke. Saya nih, cuma saya lihat. Ini sudah sementara.
Oke, nah, sudah. Sudah terlihat, Bu. Ya, sudah Bu Puspita. Silakan presentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Mirza. Dulu patah kancing HP-ku. Jaringan jelek. Iya, tidak. Ringan. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada malam hari ini yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Dulu Pak. Udah muncul kan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah kemunculan konsep pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Ya Allah, kenapa ini HP ini flash-nya? Mohon maaf karena jaringannya tidak bagus, Pak. Soalnya saya tidak terlalu kuasai juga materinya ini. Jadi hanya penjelasannya hanya berdasarkan slide yang ada. Terus selanjutnya konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Friedman tahun 1992 dalam hal ini membangun alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Terus menurut ilmuwan yang berikutnya itu Chambers tahun 1995, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people-centered, participatory, empowering, dan sustainable. Udah tidak muncul lagi slide-nya, ya Allah. Mama hilang Kemudian lagi, Jeng. peranan teori pemberdayaan masyarakat
terdiri dari teori ketergantungan kekuasaan atau power dependency, terus teori sistem sosial atau the social system, kemudian teori ekologi atau kelangsungan organisasi, teori konflik, teori konstruktivitas, kemudian proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Yang pertama, menurut Pranarka dan Vidya Andika. Yang pertama, pemberdayaan menekankan pada proses pemberdayaan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan, sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau pemberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kemudian tujuan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup pada maupun organisasi-organisasi non-pemerintah. Bantuan technical assistance jelasnya yang mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun, bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa masyarakat. Jadi di sini masyarakat lebih mandiri. Kemudian masyarakat terdiri dari perluasan jangkauan atau expansion program, kemudian pembinaan atau maintenance program, terus kelembagaan dan pembudayaan, perbedaan pemberdayaan masyarakat di negara maju dan negara berkembang. Negara maju, pemberdayaan masyarakatnya diarahkan pada pengembangan seperti proses demokrasi, bukan pada penyediaan kebutuhan dasar. Sedangkan negara berkembang itu diarahkan pada isu-isu kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, ekonomi yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Jadi kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan,
Silahkan ditanyakan dari hasil presentasi kelompok saya mengenai pemberdayaan masyarakat dan tahapan pembagian pemberdayaan masyarakat kayaknya tadi tuh, Pak. Ini dulu. Jadi ya teman-teman, kita sudah mendengar pemaparan dari kelompok 1, Ibu Puspita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum paham atau ada yang sesuatu yang mau ditambahkan ataupun mau ditanyakan, silakan. Halo. Tanya. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi ataupun mau ditambahkan Mancing lagi HP. supaya materi ini lebih berkembang lagi. Ampun, layarnya hitam. Kalau yang jaringannya agak bermasalah, barangkali videonya tidak ditampilkan begitu, supaya memudahkan. Biasanya begitu. Kalau misalnya ada gangguan, wajahnya tak usah ditampilkan, supaya Tapi memudahkan. kok masalahnya juga suaranya putus. Oh, jaringan kayaknya memang ini bermasalah. Ya. Persoalannya itu juga Pak, suaranya putus-putus. Jadi, tapi kalau di sini, kalau sama saya, lancar sekali itu. Suaranya Bu Sunarti, Bu Sunaini, lancar, tidak ada hambatan. Wajahnya juga terlihat kok dengan bagus di sini. Tapi saya tidak tahu kalau di tempatnya Pak Kadek dan Pak Arwandi ya, mungkin ya salah satunya mungkin jaringan. Iya Pak, sama di sini putus-putus. Kalau di sini lancar sekali suaranya Pak Arwandi. Berarti cuma Bapak jaringannya bagus ini. Pindah ke sana aja orang, Pak. Ini pakai HP semua kah? Iya Pak, ini Saya pakai HP Pak ini. Iya, saya pakai. Oh, mungkin itu barangkali kendalanya pakai HP. Kalau saya kan pakai WiFi. Padahal kan ada, saya tidak tahu ada itu petunjuknya apa kuota itu yang diberikan oleh pemerintah itu khusus mahasiswa. Pakai itu kah? Iya, sudah masuk Pak, tapi saya pakai WiFi. Oke, silakan ya yang bertanya, tapi tidak lama. Kancing-kancing. Itu problemnya kalau pakai HP itu kancing-kancing. Tapi tidak apa yang jelas jaringan memang biasanya memang penghambat kuliah daring itu cuma itu jaringan. Siapa tadi? Saya dengar ada yang mau bertanya tadi itu. Siapa Bu Sunarti kayaknya. Silakan Pak moderator diarahkan. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan, ataupun yang mau menanggapi. Bagaimana dengan Pak Kadek sendiri? Saya Pak. Iya Pak. Bu Sunaini?
Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Ini suara putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk satu pertanyaan. Satu saja. Mengenai isi makalah yang sudah dibacakan oleh Ibu Puspita Indah, saya ingin bertanya, apa salah satu tujuan dari konsep pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat pada suatu negara, terutama di bidang pertanian? Apakah ada hubungannya? Kalaupun ada hubungannya, saya minta salah satu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, jadi silakan Ibu Puspita menjawab pertanyaan dari Ibu Mas Sunarti ataupun Pak Kadek. Atau teman yang lain, Gusna ini mungkin bisa jawab. Kedengaran. Aduh, Pak, mohon maaf ini. Pak, Kedengaran jelas. Nah, kedengaran tadi jawabannya. Soalnya pertanyaannya tadi enggak jelas. Bisa ditulis di ini, Ya, ditulis saya di ingin tanggapi chat dari group. pertanyaan Bu Mas. Oh, kalau Pak Kadek dia dengar, tuh bagaimana caranya? Terlalu dengar ini apa dibilang ini? Bisa pertanyaannya juga ditulis di ini, di chat. Mungkin chat setelah Zoom. bicara di mute dulu Di mute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kadek menjawab. Ya. Aduh. Saya agak suara nah. Sama. Ampun. Sota kancing lagi Pak Kade. Ini sota miring dia. Kalau sama saya, Kak, bukan tak kancing, layarnya so hitam. Enggak kok dada. Padahal enaknya kita Zoom meeting malam begini nih. Coba Bu, apa pertanyaannya itu ditulis di ini, di chat Zoom. Siapa ada yang baca? Live chat Zoom. Jadi mungkin yang lain kurang mendengar karena terganggu. Di chat room, di mana? Oh ini. Nah. Pertanyaannya ditulis di situ. Di mana ditulis, Pak? Di chat Zoom. Saya juga tidak tahu di mana ini. Hah? Pertanyaannya saya tulis di mana? Tidak, di chat Zoom. Ada di Zoom itu kan, di Zoom meeting. Di mana itu HP-nya chatnya? Ibu. Ya. Coba cari anunya di apa? Di bagaimana? Kan pakai HP, saya nggak tahu. Beda kan, masing-masing HP kan beda. Itu di Zoom meeting. Iya, di Zoom meeting. Ada chat itu, live chatnya. Jadi sama dengan kayak grup WA begitu kalau di Zoom itu. Ada chat. Oh, dia Kak, di ini, di more itu dang, baru ada situ tulisannya More. chat. More. Oh, di more. Yang Oh iya. ujung. Jadi saya tulis di sini saja. Iya. Ini sudah mau berakhir ini. Apa? Sangat diperlukan kayaknya itu, Pak. Pak Kadek bisa minta tolong ditambahkan, Kak.
Ya, perlu saya tambahkan juga pertanyaannya dengan latihan Pak tadi Pak Arwandi ya. Karena perkembangan pertanian yang semakin canggih di saat zaman seperti sekarang ini harus disertai juga dengan kemampuan juga dengan kemampuan sumber daya manusia, Pak. Seperti BIMTEK itulah kayak itu, misalkan ada dengan teknologi alat panen, kan dia menggunakan alat pertanian, alat pertanian. Jadi di mana untuk pemberdayaan masyarakatnya akan lebih meluas, itu secara individu dan berkelompok. Dimut Pak Arwandi, suaranya tidak terdengar. Ya. Suaranya tidak terdengar, Pak. Ya, dia. Ya, terima kasih banyak Pak atas tanggapannya dengan Ibu Puspita. Mungkin sudah jelas, cuman jaringan yang kurang bagus, akhirnya jawabannya kedengaran putus-putus. Nah, sudah bagus. Kalau saya mendengar itu sudah bagus itu jawabannya Bu. Cuma karena jaringan yang putus. Iya Pak, jadi kurang tersampaikan. Beliau tadi, ini saya coba membantu sedikit ya, bukan berarti saya menjawab ya. Saya hanya mencoba karena kebetulan jaringan saya bagus ya. Iya Pak. Tadi Ibu Puspita menyampaikan begini bahwa dengan hadirnya perkembangan teknologi pertanian membantu pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi bukan menjadikan membatasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu terhambat begitu, justru memudahkan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arwandi tadi, ada sempat disentil tadi sedikit. Dengan perkembangan teknologi, bisa jadi tidak dibutuhkan lagi pemberdayaan. Bisa jadi, kalau misalnya sudah berhasil sumber pertanian, karena masyarakat menjadi hidupnya sejahtera, lingkungannya sehat, dan lain sebagainya, ya sudah selesai kegiatan pemberdayaan. Iya Pak, karena contoh di kampung saya itu Pak, pada saat panen sawah baru-baru ini, nah itu kan tadinya waktu panen memang kebanyakan yang kerja itu kasihan tenaga kerja manusia. Nah dengan hadirnya teknologi mesin-mesin ini Pak, semua itu digantikan oleh mesin-mesin, sehingga masyarakat yang tadinya punya pekerjaan untuk panen ini, panen di sawah itu Pak, pekerjaannya hilang dengan hadirnya mesin-mesin panen itu Pak. Ya. Ya menarik ini, menarik. Bagaimana Puspita dan Pak Kadek ya? Saya belum tidak. Jadi secara logis Pak, saya tidak melihat di situ pemberdayaan masyarakatnya Pak. Ya. Yang saya lihat pemberdayaan teknologi yang ada yang muncul Pak di situ. Ya. Menarik ini. Pak Arwandi menyampaikan kasus tertentu di masyarakat dan ini jadi problem pemberdayaan juga.
Jadi ketika teknologi hadir, justru hadir mengurangi pekerjaan ya, pendapatannya buruh tani Iya, Pak. misalnya. Pendapatan masyarakat. Pendapatannya masyarakat. Buruh tani itu kehilangan pekerjaan itu dengan hadirnya teknologi. Nah, itu Pak. Nah, jadi bagaimana ini Bu? Sama Bu? Dan itu terjadi langsung Pak di saya punya kampung. Di mana kampungnya itu Pak? Di Bambapula Pak. Oh, di Bambapula. Yang baru-baru ini habis panen. Oh, wilayah Dondo ya? Dampal Utara Pak. Dampal Utara. Wah, pertaniannya Ya. bagus itu Bambapula itu. Kayaknya itu. Saya pernah Itulah Pak, karena kemarin itu waktu saya pulang, saya lihat ada mesin-mesin, orang bilang itu Pak odong-odong. Nah, itu semua yang panen dia punya itu Pak, hasil sawah itu. Jadi memang tenaga manusia ini yang tadinya buruh tani begitu kan sudah tidak ada pekerjaan Pak. Ya. Menarik ini. Saya kira perlu dijawab oleh Bu Musfita ya dan Pak Kadek ya. Oh, kalau Pak Kadek pasti jago dia menjawab ini karena hari-hari dia berhadapan dengan ini di Lampasio. Iya, itulah. Kalau untuk memudahkan, kalau teknologi itu Pak memang untuk memudahkan, iya, untuk memudahkan. Cuman pemberdayaan masyarakatnya di sini yang saya pertanyakan Pak, karena memang sudah dikerjakan oleh teknologi mesin-mesin itu sendiri, sehingga pekerjaan-pekerjaan buruh tani itu hilang semua Pak. Jadi bukan mensejahterakan tapi memiskinkan ya. Kalau menurut saya mungkin, Pak, ya. begini Pak, saya coba jawab berdasarkan dari orang kan di dinas ketahanan pangan, pertanian. Ya. Untuk masalah seperti itu, saya rasa bukan teknologinya yang harus dituntut untuk lebih ini. Maksudnya lebih banyak belajar di kantor saya contohnya. Kami itu memberikan apa kayak pelatihan begitu toh kepada kelompok tani, kepada masyarakat untuk mempelajari itu misalnya teknologi ini. Teknologi apa tadi itu yang Pak Arwandi bilang, teknologi panen padi. Nah, itu kan masyarakatnya maksudnya bagaimana lah pikirannya mereka itu berkembang, maksudnya tidak ini dan tidak harus kaku terus dapat lihat teknologi begitu kemudian mereka langsung menyerah begitu maksudnya Pak, bagaimana saya membahasakannya. Saya rasa di sini malah masyarakat harusnya lebih maksudnya di Dinas Ketahanan Pangan atau di Hortikultura sana itu ada program kegiatan yang memberikan pelatihan, jadi supaya masyarakat yang tidak paham teknologi itu jadi paham, jadi tidak ketinggalan dengan ini, dengan perkembangan teknologi pertanian, begitu Pak. Ya, memang Bu kita, cuman kan di sini saya lihat begini, ini kan untuk pemberdayaan masyarakatnya itu dengan hadirnya teknologi memang memudahkan. Nah, pertanyaan saya di sini, dengan hadirnya teknologi tersebut, yang tadinya ada buruh tani ini, dia mengharapkan upah dari hasil dia kerja di panen di sawahnya orang, nah itu semua hilang. Dengan hadirnya teknologi odong-odong itu, mesin panen itu. Jadi di sini saya lihat memang pemberdayaannya untuk ke masyarakat
tidak ada saya lihat. Karena Oke, itu oke. tadi lahan pekerjaan dari buruh tani ini hilang. Maksudnya begini Bu, saya coba bantu ya. Jadi Iya. begini, paket teknologi yang itu tentang teknologi odong-odong hanya menguntungkan satu pihak dari kelompok petani. Contoh, pemilik lahan atau tuan tanah lah ceritanya, pemilik lahan atau pemilik sawah. Jadi paket teknologi itu hanya membantu pada pemilik lahan atau pemilik sawah misalnya. Kalau misalnya buruh tani itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Justru dengan hadirnya teknologi itu menghilangkan pekerjaannya mereka. Oke, di satu sisi kan hitung-hitungannya begini, daripada saya menggunakan jasa buruh tani, biasanya kan begitu, pemilik lahan, daripada saya menggunakan jasa buruh tani yang relatifnya mungkin harganya lebih mahal, kemudian waktu pekerjaannya mungkin lebih lama, lebih bagus saya menggunakan teknologi lebih irit, lebih mudah, dan saya tidak keluar uang yang banyak begitu kan hitung-hitungannya pemilik lahan. Pemilik lahan dan kemudian tuan tanah lah. Itu gambaran jadi itu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat menurut Bu. Sementara di sini kita membahas pemberdayaan masyarakat. Ya, kurang lebih begitu. Tolong Iya. Makanya itu Pak, maksudnya kenapa itu buruh tani pemberdayaan, maksudnya gimana ini? Minum kopi dulu Bu, coba minum kopi dulu. Supaya kembali cair, harga saya aja. Supaya kembali santai, terlalu serius tadi. Minum kopi jangan pakai gula. Tapi harus dapat jawaban ini Bu. Luar biasa ini pertanyaannya Pak Arwandi. Jadi saya tambahkan sedikit kepada Pak Arwandi. Memang kalau terjadi masalah di lapangan yang seperti Pak Arwandi ceritakan, itu terjadi di semua wilayah, Pak. Iya. Mana dalam kemajuan teknologi yang sekarang itu yang untuk yang terbebani yaitu masalah sumber dayanya manusianya jadinya agak tidak tertangani, dan itu sudah masalah problem yang sudah lazim yang pada saat ini. Hanya karena penggunaan teknologi itu bukan hanya pada panen, ada juga pada mesin penanam. Sekarang kan mesin banyak macamnya gitu. Sedangkan tadi pertanyaan Pak Arwandi tadi masalah dulu apa tadi? Pemberdayaannya? Ya, pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri Pak hilang dengan hadirnya teknologi mesin-mesin seperti odong-odong itu yang saya bilang tadi Pak. Nah sementara pembahasan kita ini pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nah sementara untuk di lapangan sendiri saya tidak temukan itu. Yang ada itu teknologi yang sekarang semakin pesat sehingga pemberdayaan masyarakat itu sama sekali hilang Pak. Yaitu salah satunya tadi buruh tani itu kehilangan lapangan pekerjaan. Iya, perlu juga ditambahkan atau yang kejadian di lapangan juga dengan ada tambahannya teknologi kita juga bisa membuka lahan yang lebih luas dibandingkan menggunakan alat manual seperti traktor lah gitu. Kita bisa yang manual hari hanya
beberapa hari saja dengan menggunakan alat kan bisa sampai per hektar harinya. Ada juga di situ kalau hanya untuk mesin panen, itu kalau mesin odong-odong setahu saya itu dia juga hanya bisa mengerjakan dari lokasi sawah itu kira-kira 50-50 juga, 50%-nya. Karena tergantung daripada kondisi sawah tersebut. Kalau dia memiliki irigasi teknis, ya dia bisa mengerjakan sampai 80%. Tapi kalau hanya masih di daerah rawa atau tak ada hujan, paling banyak dia 50% dalam kondisinya. Jadi untuk Tapi kalau saya sendiri melihat Pak dengan paket teknologi ini, nah itu saya lihat di situ dia cuma mengcover efektivitas atau efisiensi waktu saja Pak. Sementara untuk pemberdayaan masyarakatnya di situ enggak tercover saya lihat untuk perkembangan teknologi sekarang. Ya karena teknologi itu yang Bapak bahas tadi kan cuma baru sebatas untuk hal panennya saja. Kalau kita menyebut satu misalkan alat teknologi, ya memang tidak sinkronnya begitu. Tapi kalau diimbangi dengan pembukaan lahan yang agak lebih luas, ya mungkin agak diimbangi gitu. Karena yang dimana yang buruh tadi itu dengan alat teknologi dia akan bisa nyewa alat dan membuka lahan baru lagi yang jadi buruh lah gitu maksudnya. Kalau dalam buruh pertanian walaupun dia mengurang untuk dalam segi panennya. Ya kalau punya lahan Pak. Ya. Ya kalau punya lahan Pak, yang buruh taninya nih, kalau tidak punya lahan kasihan terpaksa harus memang betul-betul hilang pekerjaannya. Iya, dia kan bisa makan gaji. Nah, itu tadi saya bilang Pak, gambaran untuk teknologi sekarang ini yang hadirkan itu untuk efisien dengan efektivitas saja Pak. Karena itu tadi Bapak bilang sendiri saya untuk membuka lahan luas bisa menggunakan teknologi ini dengan efisien waktu sekian. Nah, sementara yang kita pikirkan ini untuk pemberdayaan masyarakatnya. Nah, salah satunya itu buruh tani itu Pak, diberdayakan agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Nah, sementara itu Bapak bilang sendiri untuk kalau punya lahan, kalau tidak Pak bagaimana? Memang Pak kelihatannya di mana-mana seperti itu. Ya di seluruh Indonesia itu pertanyaannya itu Pak. Masalahnya jadi seolah-olah ini adalah kegiatan pemberdayaan ini hanya bermanfaat di satu karena memang pihak, karena memang ini pertanyaan saya ini Pak langsung saya dapatkan dari lokasi sawah itu Pak waktu panen saya sempat singgah. Nah, kemudian ini kasihan buruh-buruh tani, kalau begini dia bilang hilang kita punya pekerjaan ini. Ya, kan? Jadi makanya saya tergerak Pak untuk tanyakan seperti itu karena memang saya dapatkan langsung di lapangan. Karena kan buruh tani kan macam-macam itu Pak. Ibu-ibu juga buruh tani itu. Biasanya mereka apa pemetik hasil panen itu. Iya. Jadi kalau ada teknologi, betul, Pak, iya. Hilang kasihan pekerjaannya mereka. Kalau yang bapak-bapak kan biasanya selesai menjadi buruh tani, biasanya jadi buruh bangunan di kota. Untuk apa? Untuk menopang ekonomi mereka. Jadi kalau misalnya itu hilang misalnya gimana? Misalnya buruh sawah, hilang kesempatan kerjanya mereka, mungkin cari buruh di tempat lain, makan gaji lain, mungkin pajak kelamatan dan sebagainya. Ketika itu semua hilang, kalau pemilik modal kan, pemilik lahan kan ya, dan apalagi di dalam pertanian itu, yang miskin itu bukan ini petani kan
dalam kacamatanya masyarakat kan seolah-olah bahwa petani itu semua miskin. Enggak juga, bukan itu. Yang miskin itu dari petani itu adalah buruh tani. Buruh tani kan ada buruh tani yang memiliki lahan, ada buruh tani yang tidak memiliki lahan. Yang memiliki lahan itu paling 0,5 hektar dan petani yang memiliki lahan 0,5 hektar itu di dalam kategori miskin. Ya kalau pemilik lahan nggak mungkin miskin lah. Apalagi pemilik sawah itu, waduh, 1 hektar itu luar biasa itu. Belum kalau misalnya punya kelapa yang luas kan, aduh. Apalagi punya kebun kelapa itu sudah kaya sekali itu. Gigi saja bisa dibeli itu, gigi emas itu. Bisa naik haji. Dan lain sebagainya. Saya kira mungkin ada solusi lain. Pak kali ini lampas yo tuan tanah ini. Barangkali ada solusi lain, Pak. Pak siapa? Pak. Jadi berdasarkan pengalaman di lapangan ya, Pak Kadek dan Bu Puspita dari pertanyaannya Pak Arwandi. Mungkin bukan persoalan yang sering didapat di buku ya, tapi berdasarkan pengalaman barangkali ada program pemberdayaan lain yang bisa jadikan sandaran ketika pekerjaannya buruh-buruh tani itu hilang begitu. Seperti apa begitu. Mungkin ada dari, kalau Ibu Puspita kan berbicara dari perspektif dinas, barangkali ada solusi lain, program lain untuk melindungi buruh-buruh tani itu supaya ekonominya meningkat begitu, program-program yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Itu kalau permasalahannya di lapangan yang untuk mesin hasil panen, Pak, itu bukan langsung pada odong-odong. Yang pertama kan kita panennya pakai manual, istilahnya pakai bantingan gitu. Tapi ada perkembangan pakai thresher manual, dan juga berikutnya baru thresher menggunakan mesin yang pakai kru, mungkin bisa sampai di atas 10 orang, dan juga yang untuk terupdate-nya yaitu odong-odongnya yang terupdate-nya. Jadi itu sudah gimana Pak ya, perkembangan zamannya gitu. Tentu ada sisi baiknya dan juga ada sisi kekurangannya. Ya. Bagaimana Pak Arwandi? Ya memang sih Pak jadi dilema karena memang yang sekarang ini memang kita lihat di lapangan itu memang tidak sejalan dengan antara pemberdayaan masyarakat itu sendiri dengan perkembangan teknologi yang ada Pak. Ini memang ya. Apalagi Bu Puspita dengan Pak sudah memberikan penjelasan yang maksimal. Ya itu sesuai batasannya Pak Kadek barangkali. Tidak bisa dia terlalu vulgar juga buka-bukaan ya. Itu rahasia perusahaan itu. Ya itulah. Begitu juga Bu Puspita. Tapi itu problem yang saya kira bisa kita atasi bersama barangkali. Tapi kayaknya Bu Puspita Pak ini ada program sudah di dinasnya ini untuk perlindungan buruh-buruh tani itu yang saya bilang tadi Pak. Barangkali ada program untuk ibu-ibu apa begitu. Iya banyak Pak, banyak programnya. Cuman yang teknisnya yang paling tahu. Banyak kayak selain dinas pertanian banyak sebenarnya program pemberdayaan itu. Kalau tidak salah ada juga dari Kementerian apa ya? Apa namanya? Program UMKM. Ya, semacam UMKM itu apa namanya? Apa ini? PKH itu. Yang dari dinas sosial itu. PKH itu. Itu dari Kementerian Sosial langsung itu. Dan apa petugas PKH itu apa termasuk petugas yang lumayan tinggi gajinya itu. Untuk ikut itu juga kan seleksi juga kan, ingin jadi petugas PKH kan harus seleksi. Bagi yang lolos kan gajinya lumayan besar. Dan
Saya tidak tahu apakah masih ada itu program. Kayaknya masih ada deh program. Masih ada Pak kayaknya, karena memang kayak di kampung sebelah dari kampung saya Pak itu masih berjalan saya lihat. Dan dari semua program pemberdayaan kayaknya yang paling kaya deh petugas PKH kayaknya, karena dia langsung di kementerian langsung kayaknya menurut. Jelas Pak, itu kalau dari kementerian langsung pasti besar. Dan banyak teman-teman saya di situ. Mereka cerita, oh luar biasa, gajinya lumayan besar lah. Jadi ya kalaupun tidak jadi, kalau mereka yang ikut CPNS kan, kalau tidak lulus CPNS ya pekerja PKH juga sudah cukup kok gajinya untuk membiayai hidup sehari-hari, bahkan lebih malah. Nah, menurut mereka dulu teman-teman saya ya. Saya kira kayaknya sudah cukup ini ya, Pak Arwandi. Ini sudah Ya jam Pak, berapa? cukup sudah Pak. Sudah jam berapa? Jadi Menarik saya ini baru. Terima kasih kepada Pak Kadek dan Ibu Puspita ini atas penjelasannya. Ditambahkan oleh Pak Mirsa sendiri. Luar biasa ini mengacak-acak. Mencarikan solusi. Ini sudah mulai berterus di Pak Kadek itu. Berikutnya saya lagi yang dia bantai Pak ini. Ibu Puspita sampai tidak konsen itu, makanya saya bilang minum kopi dulu. Saya baca ini. Itu lagi Pak, habis kopiku Pak. Ini kalau keceplosan ini berbahaya, ini bisa. Masalah semua orang plat merah semua ini. Cuma dia menjadi mahasiswa sekarang. Oke, saya kira begitu saja ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Diskusinya Oke, Pak, menarik. Terima kasih banyak. Saya kira minggu depan ya Pak Kadek bukan Pak Kadek ya, Pak Arwandi. Saya Pak. Pak Arwandi Dan Bu Sunarti. Mudah-mudahan sudah selesai PPT-nya ya. Dan siap-siap mungkin Pak Kadek juga akan bertanya ya. Jadi memanaskan Pasti sudah, forum ya. pasti mereka sudah susun pertanyaan-pertanyaan itu tetap Pak. saya tanya Pak. Jangan lupa menyiapkan ini apa? Kopi dan cemilan supaya bisa tetap santai begitu. Oke. Dan Iya, Pak. dan perkuliahan ini juga saya rekam ya. Saya rekam di nanti saya bagikan lewat YouTube ya, akun YouTube. Ya, sehingga yang misalnya jaringannya tidak bagus, yang suaranya tidak terdengar jelas, bisa menonton kembali perkuliahan kita. Boleh Pak, boleh. Saya kira begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.